Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai bahan khotbah di minggu ke-21 setelah Trinitatis pada tanggal 24 Oktober tahun 2021, diambil dari yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah di minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021 dengan tema hidup rukun dengan sesama. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspiratif demikian. Suatu saat ada rombongan pemuda gereja yang berangkat ke sebuah pantai yang indah di sebuah daerah. Di sana mereka mengadakan ibadah pantai sekaligus ber-PA. Adapun yang mereka bahas dalam PA tersebut adalah tentang kasih. Mereka sungguh sangat antusias dalam memberi respon selama pendalaman Alkitab. Ada yang memberi pendapat, ada yang mengajukan pertanyaan, sehingga suasana PA itu sungguh sangat hidup. Namun salah seorang di antara mereka ada yang hanya terdiam dan mengikuti PA tersebut tanpa memberi argumen atau pertanyaan. Pada saat acara PA masih berlangsung, tiba-tiba suasana menjadi berubah ketika terdengar suara teriakan seorang ibu yang sedang minta tolong karena anaknya terbawa arus air laut. Suasana pun menjadi buyar dan semua orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang ikut berteriak dan yang paling parahnya ada juga yang memvideokan peristiwa anak yang sedang terbawa arus itu. Tiba-tiba seorang pemuda berenang menyusuri derasnya ombak untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Dan pada akhirnya dengan tenaganya ia berhasil menyelamatkan anak itu dan membawanya ke tepi pantai, lalu menyerahkan anak itu kepada ibunya. Ibunya pun sangat bersuka cita karena anaknya dapat selamat oleh karena pertolongan si pemuda tadi. Namun tahukah saudara, pemuda yang menyelamatkan anak tersebut adalah salah seorang dari antara sekelompok pemuda yang sedang ber-PA tersebut, yaitu dia yang tidak pernah mengungkapkan pendapatnya tentang apa itu kasih dan penjabarannya. Namun di saat yang sama, ia telah membuktikan apa itu kasih yang sesungguhnya lewat perbuatannya yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Para pemuda yang ada di sana terdiam karena mereka hanya mampu mengutarakan pendapatnya tentang kasih. Namun mereka tidak mampu menunjukkan apa itu kasih yang sesungguhnya lewat perbuatannya. Saudara yang terkasih, lewat kisah itu kita diingatkan agar kita tidak hanya pandai mengutarakan pendapat tentang apa itu kasih, namun yang paling utama adalah menunjukkan apa itu kasih lewat perbuatan kita, sebagaimana kita telah menerima kasih Yesus yang agung itu. Demikian halnya yang dapat kita simak lewat khotbah minggu ini tentang bagaimana Allah mengharapkan agar bangsa Israel mengasihi
sesamanya manusia. Sebagaimana diaparkan dalam kitab Ulangan ini, bahwa sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, Allah melalui hambanya Musa telah mengingatkan agar bangsa Israel menjadi bangsa yang setia, yang takut dan kasih akan Tuhan, yang selalu mengingat kebaikan Allah, kasih-Nya, kekudusannya, serta hukum-Nya. Tuhan Allah tidak menghendaki agar umat-Nya melakukan apa yang jahat, sebagaimana perlakuan bangsa Mesir atas mereka. Dan dalam hal ini, lewat perikop ini ada dua hal yang perlu kita simak yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berlaku adil dan kasih, yaitu dengan cara tidak memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Artinya, mereka harus berlaku adil dan menghormati hak dan kehidupan orang lain, baik itu orang asing yang sama sekali tidak mereka kenal, atau juga anak yatim yang tinggal bersama dengan mereka. Mereka, yaitu bangsa Israel, harus menerima dan melindungi setiap orang di mana mereka tinggal. Yang kedua adalah memberi pertolongan dengan tulus, yaitu dengan tidak mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Pada masa itu ada sebuah tradisi menggadaikan pakaian pada pagi hari dan menebusnya pada sore hari dengan tujuan agar dia beroleh modal untuk usahanya. Namun hal itu tidak diperkenankan bagi para janda, karena seorang janda memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, umat Israel harus membantu kehidupan para janda. Hal ini sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap para kaum perempuan, agar jangan sampai ada seorang pun yang berbuat ketidakadilan terhadap mereka. Saudara yang terkasih, adapun alasan mengapa Allah memerintahkan agar mereka melakukan hal itu adalah karena mereka, yaitu bangsa Israel dulunya adalah budak di tanah Mesir yang telah beroleh penebusan dari Tuhan Allah. Mereka dulunya adalah budak yang diperlakukan semena-mena oleh bangsa Mesir. Namun Tuhan telah menebus mereka. Artinya mereka harus membalas kebaikan Allah yang telah menyelamatkan mereka dengan jalan mengasihi sesamanya manusia. Jangan sampai mereka ibarat kacang yang lupa akan kulit, lupa dengan segala perbuatan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari penderitaan. Tuhan mengingatkan segala yang terjadi di masa lampau sebagai cerminan bagi mereka untuk hidup dalam kasih dan keadilan terhadap orang lain. Demikian halnya dengan kita yang telah beroleh penebusan dari dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa, yang selayaknya dihukum oleh murka Allah. Namun sekarang kita adalah orang-orang yang merdeka karena telah beroleh keselamatan dan penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, di sekitar kita saat ini ada begitu banyak orang yang miskin, para pengemis, gelandangan, anak yatim piatu, para janda miskin yang sulit untuk mencari nafkah, yang sulit untuk makan dan minum sehari-hari, serta kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mereka hidup dengan penuh penderitaan dan mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Tugas kita bukanlah untuk membiarkan mereka hidup demikian, apalagi meremehkan, melecehkan, memandang hina keberadaan mereka. Namun tugas kita adalah membantu mereka sesuai dengan apa yang dapat kita berikan. Tidak menjadi soal sebesar atau sekecil apa yang dapat kita berikan. Yang penting itu semua kita lakukan dengan jujur dan ikhlas, sehingga mereka juga menerimanya dengan sukacita. Seperti
yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Tidak semua kita dapat melakukan hal-hal yang besar, namun kita semua dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ingatlah juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang agung, Ia telah menunjukkan belas kasihan yang tiada tara. Ia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang kelaparan, memberikan kekuatan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Semua itu Ia lakukan agar sukacita melimpah atas kehidupan manusia. Demikian halnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Ia menginginkan hidup kita seperti pelita yang tetap bersinar, mengasihi dan menolong orang lain. Sebagaimana Abraham diberkati untuk menjadi berkat, maka kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus juga harus menjadi seperti Abraham, yaitu supaya kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kembali mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bunda Teresa. Dikatakan demikian, jika kita berdoa, kita akan percaya. Jika kita percaya, kita akan mencintai. Dan bila kita mencintai, kita akan melayani. Saudara yang terkasih, ini adalah saatnya bagi kita untuk menerima panggilan Allah dengan percaya, dengan mencintai, dan dengan melayani lebih sungguh untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan sedaya mampu yang dapat kita lakukan. Marilah kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang terkasih, mari wujudkan kehidupan yang rukun dengan sesama, dengan cara senantiasa mengasihi setiap orang dan menolong mereka dengan tulus, sebab mereka adalah saudara kita. Sebagaimana juga dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, mari jadikan hidup ini lebih berarti dengan cara berbuat apa yang terbaik bagi sesama kita. Jangan pernah menindas orang lain. Jangan pernah menghina orang yang miskin dan yang hina. Tetapi jadilah sebagai saluran berkat bagi semua orang yang selalu siap mengasihi dan menolong orang lain. Tuhan menuntun kita, Tuhan mengutus kita untuk melakukan apa yang Ia kehendaki agar kita menjadi pelita yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini, pembawa terang, pembawa kasih, sukacita, yang tidak hanya pandai mengutarakan apa itu kasih, namun yang mampu menunjukkan apa itu kasih dengan cara mengasihi dan menolong orang lain, sehingga terciptalah kehidupan yang rukun, kehidupan yang berbahagia dengan sesama kita manusia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bimbinglah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa hidup dalam limpahan kasih-Mu, sehingga kami dapat Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi semua orang, agar terciptalah kehidupan yang rukun, kehidupan yang berbahagia, penuh dengan kasih dan rahmat-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.